Salam jumpa kembali bersama Arbosa Pasaribu di Raja Wali Channel. Sahabat pemirsa Raja Wali Channel yang saya cintai, di episode kedua tentang motivasi yang saya sampaikan, di sana ada yang saya keep, yaitu tentang grouping. Grouping, mengapa saya mengatakan bahwa diri seseorang yang akan dipromosi menjadi seorang leader harus memiliki self-confidence. Karena di dalam grouping, pada sisi emotional vision atau kepribadian, yang harus kita lihat, diri yang bersangkutan bisa tidak bekerja sama dengan kelompok. Di situ kita bisa lihat, bila diri seseorang di dalam groupingnya dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa bekerja sama dengan tim, maka di situ kita melihat secara pasti dia memiliki sifat yang introvert, sifat yang tertutup. Sahabat, kalau memang kita harus jeli dan teliti mencermati apa yang terbentuk di dalam sesuatu bentuk wujud kemampuan di dalam diri seseorang, antara hard skill dan soft skill tidak mudah begitu saja kita menelaahnya. Apapun bentuk hard skill yang dimiliki oleh seseorang, bila di dalam bentuk emotional vision atau kepribadian orang tersebut masih ada kelemahan-kelemahan dari ruang-ruang sikap pribadinya, dia akan sulit diterima di dalam kelompok. Karena seseorang leader harus disukai kehadirannya, karena setiap leader yang hadir di dalam satu kelompok diharapkan membawa sesuatu misi perubahan. Misi perubahan ini selalu dinanti oleh setiap orang, setiap bawahan. Maka setiap staf atau orang bawahan dari kita yang akan kita promosi menjadi seorang leader itu harus memiliki visi yang jelas, sehingga kita tidak salah mempromosikan orang atau staf kita menjadi seorang leader. Sahabat Raja Wali Channel yang saya cintai, berbicara tentang motivasi tidak semudah sebagaimana kita mengucapkannya, sebab memotivasi seseorang dari kita sebagai atasan, kitalah yang menunjukkan diri kita memiliki motivasi yang kuat untuk mendorong diri orang atau diri staf kita yang harus kita wujudkan pada sasaran yang kita tentukan. Disitulah kita di dalam wujud memberikan referensi dengan memutuskan yang bersangkutan layak atau tidak layak, disarankan atau tidak disarankan. Pertimbangan ini menjadi sesuatu yang harus sangat hati-hati, karena seorang kandidat leader yang harus kita posisikan memimpin bawahan
itu orang yang betul-betul bisa mendirect, monitoring semua aspek proses pekerjaan teamwork yang dia pimpin. Dari situ saya ingin mengatakan kepada sahabat, memotivasi seseorang staf untuk dipromosikan menjadi seorang leader, kita tidak boleh terlepas dari apa yang saya katakan pada motivasi episode kedua. Karena saya mengatakan di sana, kita harus tahu tentang kelebihannya di balik kelemahannya. Di sisi IQ saya sudah menjelaskan, di sana ada kemampuan logika, di sana ada sistematika berpikir, di sana ada daya analisa, di sana ada ketepatan dan ketelitian orang yang bersangkutan bekerja. Di sana ada kecepatan bekerja, dan di sana pula ada yang namanya kemampuan abstraksi atau imajinatif, dan ada pula daya sintesa. Di antara yang saya sebutkan ini, di mana kelemahannya? Bila kelemahannya ada di dalam sistematika berpikir, maka kita mempergunakan dari sisi mana kekuatan yang dia miliki pada posisi IQ. Oh, dia memiliki kekuatan di kemampuan logika, atau dia memiliki kekuatan IQ-nya di analisa berpikir. Maka sistematika berpikir ini kita dorong dari salah satu potensi IQ yang kuat, yaitu daya analisa berpikir. Ini yang harus kita arahkan bawahan yang akan kita promosikan menjadi seorang leader. Bila itu menjadi kekurangan di salah satu sisi faktor intellectual quotient atau IQ, bagaimana sahabat? Bila itu terdapat pada kelemahan di sisi emotional quotient atau kepribadian. Misalnya, saya akan memberikan contoh. Kalau di dalam emotional quotient, kepribadiannya ada responsibility atau responsible, itu tanggung jawab. Ada leadership, itu jiwa kepemimpinan. Ada yang namanya agresif, itu ambisi dan proaktif sifatnya. Ada yang namanya ekstrovert, keterbukaan jiwa kepribadiannya. Ada yang namanya introvert, tertutup sifat kepribadiannya. Dan ada yang namanya hardness, kejujuran. Ada yang namanya lively, itu daya dorong yang ada pada dirinya. Terus ada growing, bagaimana? Karena seorang leader akan memimpin bawahannya, mungkin bisa 100 orang, mungkin bisa 200 orang, bisa 500 dan seterusnya 1000. Karakter kepemimpinannya ini yang harus kita lihat dari kepribadian seseorang yang akan kita promosikan menjadi seorang leader. Kalau kita sudah melihat dia posisinya kuat di IQ, di intellectual quotient, tetapi dia punya kelemahan di dalam emotional quotient, ini harus kita upgrade. Ya, kita motivasi bentuk-bentuk kelemahan di dalam kepribadiannya, sehingga kehadirannya di dalam dia memimpin nantinya itu akan memiliki keseimbangan kekuatan antara
intelektualitas yang namanya IQ dan antara emotional quotient yang namanya kepribadian menjadi seimbang sehingga dia menjadi seorang leader yang disukai oleh bawahannya karena dia memiliki misi dan visi. Visinya tertuang di dalam konsep-konsep kerjanya, ya, tertuang di dalam program-program yang ada. Misinya bahwa kepemimpinannya dia dapat tuangkan dengan misi kepribadiannya di dalam memimpin. Ini yang penting sekali untuk kita lihat menjadi sesuatu pertimbangan yang harus kita putuskan. Sahabat, di dalam memotivasi diri orang lain itu mudah dilakukan oleh kita, tetapi lebih sulit bila kita memotivasi diri kita sendiri. Jadilah seorang leader yang memiliki motivasi sebagai contoh untuk orang yang dipimpinnya di dalam jajaran struktural yang ada di bawahnya. Sampai jumpa lagi sahabat di dalam motivasi berikutnya dengan Arbosa Pasaribu di Raja Wali Channel. Bye.